Hai hai hai, perkenalkan nama aku Siti Fitriani, biasa aku dipanggil Fitri. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini aku bakal mereview tentang mata kuliah belajar pembelajaran. Pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengertian dari media pembelajaran adalah sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Macam-macam dari sumber belajar, yaitu diklasifikasi berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada sumber belajar tercetak, yang kedua sumber belajar non-cetak, yang ketiga sumber belajar yang berbentuk fasilitas, yang keempat sumber belajar yang berupa kegiatan, dan yang terakhir yaitu sumber belajar berupa lingkungan masyarakat. Macam-macam media pembelajaran menurut Anderson 1976 menggolongkan menjadi 10 media. Yang pertama audio. Audio itu bisa berupa kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Yang kedua cetak. Yang cetak itu bisa berupa buku pembelajaran, modul, brosur, dan gambar. Terus yang ketiga ada audio cetak. Audio cetak ini berupa kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Lalu ada proyeksi visual diam, yaitu OHT atau overhead transparansi, itu film bingkai atau slide. Dan yang terakhir ada proyeksi audiovisual diam, yaitu film bingkai slide bersuara. Selanjutnya ada visual gerak, yaitu film bisu. Lalu ada audio visual gerak, film gerak bersuara, video atau VC di televisi. Lalu ada objek fisik. Objek fisik ini berupa benda nyata, model, spesimen. Lalu yang terakhir ada manusia dan lingkungan, bisa guru, pustakawan, dan laboran. Aspek-aspek pendukung pemilihan sumber belajar yaitu yang pertama ada motivasi, yang kedua kemampuan guru dalam penggunaannya, dan juga akan ditentukan berdasarkan satu program pengajaran, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga karakteristik siswa, yang keempat karakteristik sumber belajar. Aspek-aspek pendukung pemilihan media pembelajaran yang pertama yaitu ada topik menarik untuk siswa untuk diminati, lalu ada materi dalam media penting bagi siswa, lalu ada relevan dengan kurikulum yang berlaku, lalu apakah materinya autentik dan aktual, lalu ada apakah fakta atau konsepnya udah benar, lalu ada format sistematis dan logis, lalu ada objektif, orientasi kebutuhan siswa, selanjutnya ada narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya yang memenuhi syarat kualitasnya, lalu ada bahasa, simbol, dan ilustrasi yang cukup komunikatif, lalu ada sudah teruji dengan daya dukungnya. Aspek-aspek pendukung dari alat peraga yaitu kesesuaian alat pengajaran yang dipilih dengan materi pembelajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, lalu kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya, lalu ada kemudahan dan penggunaannya, selanjutnya terjamin keamanan dalam penggunaannya, lalu ada kemampuan dana, yang terakhir kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, dari sini sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran yang penting untuk mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan sarana belajar, informasi, konten, interaksi yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Nah, dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran, peserta didik dapat memperluas wawasan dan pengetahuannya. Nah, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman serta penguasaan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran.